Jadi kesimpulannya anjing termasuk hewan yang suci. Tapi walaupun demikian, ketika ada sesuatu apapun yang dijilat oleh anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang anjing. Setidaknya ada 3 pokok pembahasan pada video kali ini. Yang pertama, kenapa anjing itu najis? Yang kedua, kenapa anjing haram dikonsumsi? Yang ketiga, bagaimana pandangan keempat madhab, baik madhab Hanafi, madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengenai tentang anjing. Yuk kita akan bahas satu persatu. Dari mulai nomor 1, 2, dan 3. Jadi akan kita bahas secara tersusun ya. Kita mulai dari nomor 1, 2, terus dan 3. Jadi jangan di skip video ini agar kalian tidak gagal paham. Sebelum kita lanjut, langkah baiknya ketika Anda mengklik dulu tombol subscribe-nya dan menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Baik, pokok pembahasan yang pertama, kenapa anjing itu najis? Jawabannya karena Rasulullah SAW pernah bersabda, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marrat awwalahunna biturab. Yang artinya adalah sucinya wadah salah satu di antara kalian ketika dijilat oleh seekor anjing, yaitu dengan cara membasuhnya sebanyak 7 kali dan di awal pembasuhan harus memakai tanah. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwasanya anjing itu najis karena setiap apapun yang dijilat oleh anjing itu harus dicuci sebanyak 7 kali dan salah satunya harus menggunakan tanah. Atau dalam kata lain, anjing termasuk najis mughalladhah. Pertanyaannya, apakah hanya air liurnya sajakah yang najis atau yang lainnya pun najis? Nah, ini akan kita bahas nanti di pokok pembahasan nomor 3. Jadi terus tonton videonya ya sampai selesai. Kemudian masuk ke pokok pembahasan nomor kedua. Kenapa anjing haram dikonsumsi? Jawabannya adalah sebagaimana yang telah kita pahami tadi di pokok pembahasan nomor 1, bahwasanya anjing itu najis. Nah, setiap najis itu diharamkan untuk dikonsumsi. Jadi bukan hanya anjing, tapi setiap najis itu haram. Baik itu bangkai, darah, itu semua haram dikonsumsi. Jadi kenapa anjing tidak boleh dikonsumsi? Karena anjing itu najis. Kemudian masuk ke pokok pembahasan nomor 3, yaitu bagaimana pandangan para ulama atau keempat madhab, baik itu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali terhadap anjing. Baik, kita awali dengan pendapat madhab Hanafi terlebih dahulu. Madhab Hanafi berpendapat bahwasanya najis anjing itu tidak keseluruhannya, akan tetapi hanya di bagian tertentu. Di antaranya nomor 1 di mulutnya, nomor 2 air liurnya, nomor 3 kotorannya. Luar daripada 3 tersebut itu hukumnya suci. Alasan madhab Hanafi berpandangan bahwasanya anjing itu tidak najis, akan tetapi hanya di bagian-bagian tertentu, itu karena anjing sangat bermanfaat, bisa dijadikan pemburu ataupun penjaga. Lain halnya dengan babi yang status kenajisannya itu sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian pendapat madhab Maliki. Madhab Maliki berpendapat bahwasanya anjing termasuk hewan yang suci. Tapi walaupun demikian, ketika ada sesuatu apapun yang dijilat oleh anjing itu tetap harus dicuci. Tapi alasannya bukan karena najis, akan tetapi alasannya karena mematuhi syariat Islam. Karena di hadis sudah dijelaskan bahwasanya ketika bejana dijilat oleh anjing itu harus dibasuh 7 kali. Jadi alasannya karena mematuhi syariat Islam atau lita'abud, atau alasannya karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian dilanjut pendapat madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Madhab Syafi'i dan madhab Hambali sepakat bahwasanya najis anjing itu adalah sepenuhnya. Jadi seluruhnya itu najis, baik itu mulutnya, air liurnya, keringatnya, kulitnya, semuanya najis. Dan termasuk najis mughaladhah. Bahkan termasuk turunan-turunannya pun, anak-anaknya pun itu najis mughaladhah. Jadi kesimpulannya, pendapat madhab Hanafi, anjing itu najis tapi hanya di bagian-bagian tertentu. Pendapat madhab Maliki, anjing itu suci. Pendapat madhab Syafi'i dan madhab Hambali, anjing itu najis sepenuhnya. Demikianlah penjelasan singkat tentang anjing. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kepada teman-teman, tolong dibantu subscribe ya, biar channel ini semakin berkembang dan ilmu ini semakin bermanfaat. Terima kasih. Saya ucapkan akhirul kalam, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.